Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6, saya Gita Vanessa dan teman-teman saya, Teresia Paulina dan Nadia Apridianti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah akuntansi biaya, yaitu penerapan perencanaan dan pengendalian biaya bahan baku. Biaya merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhitungkan, karena dengan memperhitungkan biaya, perusahaan dapat mengetahui laba yang telah diperoleh perusahaan tersebut. Salah satu biaya yang harus diperhitungkan adalah biaya bahan baku, karena biaya bahan baku ini merupakan salah satu elemen terpenting dalam biaya produksi. Menurut Sofyan Azauri, dalam adalah.co.id, bahan baku adalah semua bahan baku terutama atau termasuk bahan yang digunakan dalam proses manufaktur, kecuali untuk barang yang secara fisik dikombinasikan dengan proses yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur tersebut. Secara umum, klasifikasi bahan baku ada dua jenis, yaitu bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Menurut slicker.com, bahan baku langsung adalah bahan mentah utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi. Contohnya dalam pembuatan baju, bahan baku utamanya merupakan kain. Yang kedua, bahan baku tidak langsung menurut slicker.com adalah bahan yang diperlukan untuk proses produksi, tetapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensinya saja. Contohnya dalam pembuatan pakaian tersebut adalah benang ataupun kancing yang menjadi bahan baku tidak langsung. Klasifikasi bahan baku langsung yang pertama adalah dapat diidentifikasi secara jelas pada produk jadi, dapat secara mudah dilacak pada produk, memiliki jumlah proporsi kos yang signifikan pada kos produksi. Contohnya dalam pembuatan pakaian tadi, kos yang paling signifikan dalam pembiayaannya merupakan kain, karena kain ini merupakan salah satu bahan utama sehingga memerlukan biaya yang lebih dibandingkan bahan-bahan yang lain. Sedangkan untuk karakteristik bahan baku tidak langsung, yaitu yang pertama yang tidak dapat diidentifikasi secara jelas pada produk jadi, yang kedua tidak dapat secara mudah dilacak pada produk, yang ketiga memiliki jumlah proporsi kos yang tidak signifikan pada kos produksi. Seperti contohnya tadi dalam pembuatan pakaian, benang ataupun kancing tidak memerlukan biaya yang lebih dibandingkan kain yang merupakan bahan utama. Jadi untuk biaya kancing ataupun benang ini tidak memerlukan banyak biaya seperti kain tersebut. Akun yang dicatat menggunakan bahan baku langsung dan tidak langsung akan berbeda. Kenapa? Karena kaitannya dengan costing. Dan karena kalau akunnya digabung, manajemen tidak bisa mendapatkan informasi khusus yang memisahkan apa sih yang kita butuhkan untuk misalkan meningkatkan kualitas produk. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas produk, yang menjadi fokus utama kita adalah bahan bakunya. Bagaimana kita mencari bahan baku yang berkualitas, contohnya. Jadi oleh karena itu, akun yang digunakan untuk mencatat pun akan dibedakan antara bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung agar manajemen bisa mengetahui mana biaya atau hal yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas atau produk tersebut. Selanjutnya, untuk pencatatan harga pokok bahan baku yang dibeli, dalam akuntansi ada dua sistem pencatatan bahan baku, yaitu sistem pencatatan fisik dan sistem pencatatan perpetual. Jika arus bahan baku relatif kecil, maka kita menggunakan sistem pencatatan fisik karena jumlah barang relatif tidak banyak dan mutasi persediaan juga tidak tinggi, sehingga manajemen masih mampu melakukan pengendalian persediaan. Dalam perusahaan dengan arus bahan baku yang relatif tinggi, sistem pencatatan perpetual lebih banyak digunakan dengan tujuan untuk mempermudah pengendalian persediaan. Manajemen dapat setiap saat melihat jumlah barang yang ada di gudang lewat catatan pembukuan. Dalam sistem pencatatan fisik, semua pembelian dicatat
dalam rekening pembelian, sedangkan dalam sistem pencatatan perpetual, semua pembelian dicatat dalam rekening persediaan. Untuk bahan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Teresia Paulina. Saya akan menjelaskan pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku, yang namanya pengendalian bahan baku itu prosesnya signifikan dalam proses produksi barang. Jadi, harus dikendalikan pemakaiannya. Untuk pengendalian barangnya, kita harus membeli secara cukup, jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Kalau kita beli terlalu banyak, akibatnya akan ada penumpukan di gudang, yang mungkin kedepannya barang baku kita akan rusak dan mengakibatkan kerugian. Kalau bahan baku yang kita punya terlalu sedikit, sehingga kita bisa kehabisan stok di gudang, akibatnya kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Seharusnya kita sebagai organisasi bisnis, kita harus mampu memenuhi permintaan pasar. Penerapan proses pengendalian yang memadai akan menjamin kesediaan pada tingkat minimum dan proses produksi yang lancar tanpa adanya hambatan. Kenapa harus minimum? Karena dengan kesediaan yang sifatnya optimum, walaupun tidak bisa maksimal kalau sediaan kita pas di gudang, kita bisa menghindari adanya kelebihan atau loss. Kalau sudah loss atau kerusakan pada barang, kemungkinan terbesar kita akan konversi ke kos barang yang berhasil diproduksi. Itu yang bisa membuat barang menjadi lebih mahal. Kita menutup kerugian ke barang yang kita produksi. Kalau kita tidak mengkonversasi, laba yang akan berkurang. Akibatnya bisa saja konsumen beralih ke produk yang lain. Penggunaan sediaan merupakan hasil dari penggunaan normal dan bukan karena kerusakan atau penggunaan barang yang tidak semestinya. Kalau ketika melihat turnover-nya tinggi, perputarannya tinggi, setiap periode akuntansi mulai akhir kesediaan kita menurun banyak. Yang turun itu kalau disebut bagus digunakan untuk proses produksi. Kalau tidak digunakan untuk proses produksi, kerugian yang besar akan terjadi kerusakan atau pencurian. Pada saat kita melihat laporan kos kita, barang sediaan itu banyak menurun saldonya, itu bukan berarti hanya karena proses produksi. Kalau hanya proses produksi, itu sangat baik. Tapi kalau itu karena kerusakan atau pencurian, itu yang akan menjadi tanda tanya. Kenapa bisa terjadi pencurian, atau kenapa bisa terjadinya kerusakan? Investasi sediaan yang optimum didasarkan pada teknik-teknik kuantitatif yang khusus dirancang untuk meminimalkan kos pengelolaan bahan dan kos pembelian kembali sediaan. Maksudnya, kita menggunakan teknik kuantitatif. Misalnya, kita menggunakan statistik atau listas keuangan. Berapa kira-kira perputaran sediaan kita dalam jangka waktu 1 bulan? Kita tidak bisa memukul rata selama setahun. Misalnya, seminggu perputaran kita tinggi, tapi belum tentu untuk bulan-bulan berikutnya perputaran kita bisa kembali tinggi. Pembelian manajemen dan investasi bahan yang efisien tergantung pada akurasi peramalan penjualan dan schedule produksi. Oleh karena itu, informasi akuntansi kos ini sangat penting untuk membuat perencanaan di awal periode, terutama untuk proses penganggaran, karena kaitannya dengan investasi efisien. Investasi terhadap kesediaan bahan baku efisien seperti yang kita harus tahu. Berapa perkiraan ke depannya dalam setahun, penjualan kita berapa, otomatis kalau kita mematok di angka tertentu, paling tidak harus tahu berapa memproduksi barang, volumenya berapa, kos yang ditentukan itu berapa, minimal kita harus tahu itu. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu 1. Perolehan biaya bahan baku, 2. Metode perhitungan biaya persediaan. Biaya perolehan bahan baku dibagi menjadi 4. 1. Diskon pembelian, 2. Beban angkut pembelian, 3. Biaya akuisisi yang dibebankan, dan keempat, perhitungan biaya persediaan untuk pajak penghasilan. 1. Diskon pembelian. Diskon perdagangan dan diskon pembelian dalam jumlah besar biasanya tidak dicatat oleh akuntansi manapun, melainkan keduanya diperlakukan sebagai pengurang harga, yaitu harga yang dibayar ke pemasok dicatat pada harga sesudah diskon. 2. Beban angkut pembelian atau freight in.
Beban angkut pembelian merupakan biaya bahan baku, yaitu dengan membebankan semua beban angkut pembelian ke akun berjudul beban angkut dan mencatat hanya harga faktur sebagai biaya bahan baku. 3. Biaya akuisisi yang dibebankan. Jika biaya bahan baku akan memasukkan biaya akuisisi, maka suatu tarif pembebanan tertentu dapat dikenakan ke setiap faktur dan setiap item, daripada membebankan biaya ini ke overhead pabrik. 4. Perhitungan biaya persediaan untuk pajak penghasilan. Aturan kapitalisasi yang seragam mengharuskan dikapitalisasikannya beberapa biaya tertentu ke dalam nilai persediaan. Salah satunya yaitu seperti tenaga kerja, pergudangan, administrasi publik, serta kelebihan biaya penyusutan di luar nilai yang dihitung untuk pelaporan keuangan yang harus dikapitalisasi ke dalam nilai persediaan untuk tujuan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemesanan. 1. Waktu yang diperlukan untuk pengiriman. 2. Jumlah persediaan pengaman. 3. Tingkat penggunaan persediaan. Menentukan titik pemesanan. Titik pemesanan atau order print dicapai bila jumlah yang tersedia sama dengan kebutuhan yang diperkirakan, yaitu saat jumlah persediaan yang tersedia dan jumlah persediaan yang akan diterima sama dengan jumlah persediaan yang akan digunakan selama waktu tunggu dan jumlah persediaan pengaman. Metode perhitungan biaya persediaan. 1. FIFO. FIFO atau First In First Out. Ketika bahan baku dikeluarkan, metode ini membebankannya sesuai dengan harga persediaan tertua yang ada di gudang. 2. Biaya rata-rata tertimbang. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya dari setiap pengeluaran bahan baku merupakan campuran dari semua biaya pengiriman yang ada di gudang pada saat pengeluaran tersebut terjadi. 3. LIFO. Metode ini membebankan biaya dari pembelian yang paling terakhir dalam persediaan ke setiap batch bahan baku yang dikeluarkan ke produksi. Perbandingan antar metode perhitungan biaya. Dalam periode di mana harga-harga naik, ukuran FIFO menghasilkan harga yang terendah untuk pengeluaran bahan baku, sedangkan LIFO menghasilkan biaya yang paling tinggi, sementara metode biaya rata-rata tertimbang menghasilkan biaya yang besarnya ada di antara biaya yang dihasilkan antara FIFO dan LIFO. Perhitungan biaya persediaan menurut CASB bahwa bahan baku dapat dibebankan secara langsung ke suatu kontrak jika kontrak secara spesifik dapat diidentifikasikan pada saat bahan baku dibeli atau diproduksi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.